Halo Sobat Salma Komputer, pada materi sebelumnya itu, saya sudah membuat pembahasan tentang langkah pencatatan pembayaran piutang dengan menggunakan cara bayar tunai. Nah, pada materi kali ini, saya akan membuat pencatatan pembayaran piutang dengan menggunakan cara bayar deposit. Tetapi sebelum lanjut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dana deposit customer merupakan dana yang kita terima dari customer. Umumnya, dana deposit ini sebagai uang jaminan dan juga bisa digunakan untuk pembayaran transaksi ke perusahaan. Misalnya transaksi penjualan dan pembayaran piutang. Nah, untuk pada materi kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pencatatan pembayaran piutang dengan dana deposit customer, sehingga jumlah piutang customer berkurang, namun jumlah deposit customer juga berkurang. Oke, di sini saya sudah mencatat kasus piutang pelanggan. Di sini terlihat pelanggan bernama PT Giat Putra Mandiri memiliki piutang ke kita. Nah, pada hari ini di tanggal 16 Juli, pelanggan PT Giat Putra Mandiri ingin membayar piutangnya. Namun, karena pelanggan tersebut memiliki saldo deposit, sehingga pelanggan ini ingin membayar piutangnya dengan menggunakan deposit. Oke, sekarang mari kita ke pencatatannya. Nah, sebelum melakukan pencatatannya, mari kita cek terlebih dahulu dana deposit yang dimiliki oleh pelanggan PT Giat Putra Mandiri. Untuk melihat dana deposit pelanggan, Anda bisa masuk ke menu akuntansi, kemudian klik ke modul deposit saldo. Pilih tipe depositnya adalah deposit pelanggan. Setelah itu, masukkan nama pelanggannya. Klik pelanggannya, lalu klik pilih item, kemudian proses. Di sini terlihat, terdapat sisa dana deposit pelanggan PT Giat Putra Mandiri senilai 7.500.000. Oke, sekarang untuk melakukan kepencatatan pembayaran piutangnya, Anda bisa masuk ke menu penjualan, lalu klik kembali pada modul pembayaran piutang. Setelah itu, klik tambah. Sekarang, masukkan nama pelanggannya adalah pelanggan yang ingin membayar piutang tadi. Klik pelanggannya, kemudian klik pilih item. Nah, di sini sudah terlihat 4 nota piutang pada pelanggan PT Giat Putra Mandiri. Perlu diingat, karena PT Giat Putra Mandiri ini ingin membayar piutangnya dengan menggunakan deposit, oleh karena itu, untuk cara bayarnya pilih yang menggunakan deposit. Secara otomatis, nantinya di samping cara bayar, terdapat saldo deposit dari pelanggan tersebut. Sekarang, karena pelanggan memiliki saldo 7.500.000 dan pelanggan tersebut meminta untuk membayar kedua nota piutang yang sudah jatuh tempo, maka Anda bisa input seluruh total kedua nota tersebut ke dalam kolom jumlah bayar. Setelah itu, masukkan keterangannya. Anda bisa masukkan keterangannya dengan format, masukkan nama pelanggannya, kemudian masukkan nomor transaksinya. Perlu diingat, masukkan nama pelanggan dan nomor transaksi ini merupakan salah satu cara agar mengetahui mengapa terdapat pengurangan dana di dalam deposit pelanggan buku besar. Oke, setelah semuanya sudah diatur, Anda bisa simpan. Setelah simpan sudah berhasil, maka saldo dana deposit pelanggan tersebut otomatis akan berkurang. Sekarang, mari kita lihat sisa dana deposit pada pelanggan tersebut. Untuk melihat saldo dana depositnya, Anda bisa masuk ke menu akuntansi, kemudian klik kembali pada modul deposit saldo. Setelah itu, pilih tipe depositnya adalah deposit pelanggan. Lalu masukkan nama pelanggannya. Klik pelanggannya, kemudian klik pilih item, lalu proses. Di sini terlihat, saldo dana deposit pelanggan PT Giat Putra Mandiri sudah berkurang senilai 1.400.000. Setelah itu, mari lihat sisa piutang pelanggannya. Untuk melihat sisa piutang pelanggannya, Anda harus masuk ke menu laporan, lalu klik ke laporan piutang, klik pada laporan buku piutang per transaksi.
Ganti tanggal periode awalnya menjadi tanggal transaksinya. Kemudian masukkan nama pelanggannya. Klik pelanggannya, lalu klik pilih item. Perlu diingat, untuk mengganti status lunasnya ke semua. Setelah itu preview. Nah, di sini sudah terlihat dua nota yang sudah lunas atau yang sudah terbayarkan dengan menggunakan deposit saldo. Dan demikianlah pada pembahasan mengenai pencatatan pembayaran piutang dengan menggunakan deposit. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda mendapatkan tutorial-tutorial ke toko menarik lainnya. Bagi yang ingin training program ke toko, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini agar Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang program ke toko.